Halo Bu Apriani, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan perbandingan krisis ekonomi pada tahun 1998, tahun 2008, dan juga tahun 2020. Untuk krisis ekonomi 1998 atau krisis moneter Asia, latar belakangnya itu pertumbuhan ekonomi tinggi di awal 1990-an, sehingga mendorong perusahaan swasta dan konglomerat nasional untuk mengambil pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat tanpa lindung nilai. Pemicunya adalah serangan spekulatif terhadap nilai mata uang Thailand atau bisa disebut baht, sehingga menyebar ke Indonesia dan Asia Tenggara. Dampaknya adalah rupiah jadi anjlok dari 2.500 jadi ke 15.000 per USD, sehingga terjadi inflasi tinggi, PHK massal, kerusuhan sosial, dan juga jatuhnya ke Orde Baru. Solusinya adalah bantuan IMF, reformasi ekonomi, restrukturisasi utang, dan kebijakan moneter ketat. Selanjutnya adalah krisis ekonomi tahun 2008 atau disebut krisis keuangan global. Latar belakangnya adalah gelembung properti di Amerika Serikat didorong oleh kredit subprime mortgage yang disekuritisasi secara global. Pemicunya adalah banyak peminjam gagal bayar, terus nilai aset anjlok, terus Lehman Brothers bangkrut, terus krisis kepercayaan global. Dan dampaknya adalah banyak bank atau institusi keuangan kolaps, sehingga krisis kredit menyebar ke seluruh dunia. Solusinya adalah bailout bank, stimulus fiskal besar-besaran, dan juga pelonggaran moneter. Dan terakhir adalah krisis ekonomi pada tahun 2020 atau pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah krisis kesehatan global berubah menjadi krisis ekonomi akibat lockdown dan pembatasan sosial. Pemicunya adalah karena pandemi COVID-19 sendiri yang menyebabkan gangguan ekonomi global secara tiba-tiba. Dampaknya adalah aktivitas ekonomi terhenti, sektor pariwisata dan UMKM terpukul sehingga pengangguran meningkat dan daya beli melemah. Solusinya adalah stimulus fiskal, seperti berupa bansos dan subsidi, ada juga pelonggaran moneter atau suku bunga rendah, dan vaksinasi masif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai The Federal Reserve. Buku ini ditulis oleh Ben S. Bernanke atau mantan ketua Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Dalam buku ini, Bernanke itu menjelaskan secara komprehensif peran bank sentral dalam menjaga stabilitas keuangan, khususnya selama krisis 2008. Beberapa poin utama yang dibahas antara lainnya adalah pertama adalah peran Federal Reserve sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman darurat untuk mencegah kehancuran sistemik. Kedua adalah kebijakan quantitative easing atau QE untuk menambah likuiditas di pasar dan menurunkan suku bunga jangka panjang. Dan yang terakhir adalah transparansi dan komunikasi kebijakan moneter sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan The Fed. Buku ini menjelaskan peran Federal Reserve sebagai lender of last resort, kebijakan suku bunga, dan quantitative easing, serta respons terhadap krisis pada tahun 2008. Dewan Gubernur Bank Indonesia per Juni 2025, yang pertama adalah Gubernur BI, yaitu adalah Peri Warjio. Yang kedua adalah Deputi Gubernur Senior, yaitu adalah Destri Damayanti. Deputi Gubernur, yaitu ada Juda Agung, Doni Juwono, Aida Budiman, dan juga ada Vilaningsi Hendarta. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.